Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dijodi Irfanda Ramadan, NPM 22152100100. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dalam bentuk kuis yang dikemas dalam video. Adapun beberapa kuis, yang pertama yaitu tingkat pengangguran di Politekonomia meningkat dalam 6 bulan terakhir, terutama di kalangan generasi muda. Serikat Pekerja menuntut kenaikan upah minimum, sementara Asosiasi Pengusaha mengancam akan memindahkan pabrik ke luar negeri. Jika tuntutan ini dipenuhi, bagaimana kamu menganalisis situasi ini dalam perspektif ekonomi politik? Apa rekomendasi kebijakan yang akan diusulkan untuk mengatasi masalah pengangguran tanpa merugikan salah satu pihak? Nah, jawaban yang pertama yaitu karena semakin tinggi upah minimum yang ditetapkan, semakin besar pula kontribusi perusahaan untuk merekrut pekerja yang memiliki kemampuan sesuai dengan upah yang diberikan, sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran. Pemberlakuan upah minimum regional atau UMR dapat berdampak pada tingkat pengangguran dengan potensi peningkatan jika UMR dinaikkan secara signifikan. Namun juga dapat meningkatkan daya beli pekerja dan permintaan barang atau jasa, pada akhirnya menciptakan lebih banyak peluang. Artinya, jika upah naik maka akan menurunkan tingkat pengangguran. Sebaliknya, jika upah turun maka akan meningkatkan pengangguran. Nah, rekomendasi yang akan diusulkan untuk mengatasi masalah pengangguran tanpa merugikan salah satu pihak menurut saya yaitu untuk dari segi perusahaan menjamin menjamin masa pensiun. Jadi sehingga pekerja tidak perlu risau untuk mengkhawatirkan masa pensiunnya. Yang kedua, Politekonomia memiliki sumber daya yang melimpah, terutama minyak bumi. Pendapatan dari ekspor minyak telah menjadi sumber utama anggaran pemerintah selama bertahun-tahun. Namun, harga minyak dunia saat ini sedang anjlok, yang menyebabkan defisit anggaran yang besar. Kelompok, bagaimana kamu akan merumuskan strategi diversifikasi ekonomi untuk Politekonomia, pertimbangan aspek ekonomi, politik, lingkungan dalam analisis kamu? Jawabannya ialah dalam pengelolaan kegiatan usaha hulu migas, pemerintah bersama swasta dalam dan luar negeri, termasuk melibatkan BUMN sebagai suatu usaha kegiatan. Usaha hulu migas yang dimulai dari aktivitas eksplorasi yang memiliki beberapa karakteristik khusus. Peranan komoditi minyak bumi dan gas bumi masih dominan sebagai penghasil devisa negara dalam memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Meskipun saat ini pengembangan perekonomian Indonesia belum terlalu signifikan. Pertanyaan yang ketiga, sistem pendidikan di Politekonomia sedang mengalami krisis. Banyak lulusan yang kesulitan mendapatkan pekerjaan karena keterampilan mereka tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Di sisi lain, beberapa perusahaan teknologi besar mengeluh tentang kurangnya talenta lokal yang kualifik. Bagaimana kamu akan merancang kebijakan pendidikan yang dapat menjembatani kesenjangan ini? Pertimbangkan peran pemerintah, sektor swasta, dan institusi pendidikan dalam solusi kamu. Jawabannya ialah kelangkaan lapangan pekerjaan terjadi karena ketidakseimbangan antara kemampuan negara dalam menyediakan lapangan pekerja dengan penduduk usia kerja yang semakin bertambah dari waktu ke waktu, sehingga hal ini memicu bertambahnya angka pengangguran. Angkatan kerja sendiri terdiri dari mereka yang aktif bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Mereka yang terakhir itulah yang dinamakan sebagai pengangguran terbuka. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu usia yang mulai kurang produktif, upah yang tidak sesuai, sampai faktor kualitas dari sumber daya manusia yang cenderung rendah, sehingga pihak perusahaan mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkompeten.
Next, pertanyaan keempat, Politikonomia sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan blok perdagangan regional. Hal ini berpotensi membuka pasar baru untuk produk ekspor, tetapi dapat mengancam industri lokal yang kurang kompetitif. Beberapa kelompok masyarakat khawatir tentang hilangnya kedaulatan ekonomi. Analisis biaya dan manfaat dari bergabung dengan blok perdagangan ini, apa rekomendasi kamu kepada pemerintah dan bagaimana kamu akan menangani kekhawatiran sebagai pemangku kepentingan? Baik, blok perdagangan hanyalah sekelompok negara yang menetapkan aturan perdagangan antara semua negara yang berpartisipasi. Aturan-aturan ini dirancang untuk membatasi hambatan perdagangan seperti subsidi, tarif, dan kuota. Blok perdagangan mendorong perdagangan bebas yang meningkatkan surplus konsumen karena rendahnya harga barang dan jasa serta bertambahnya pilihan barang dan jasa. Hubungan internasional yang baik, blok perdagangan dapat membantu meningkatkan hubungan internasional baik antar anggotanya. Blok perdagangan bukan perdagangan bebas, adalah sekelompok negara yang sepakat untuk mengurangi hambatan perdagangan di antara mereka yang mempromosikan perdagangan bebas antar anggota serta meningkatkan globalisasi ekonomi. Pertanyaan kelima, itu kesenjangan ekonomi di Politekonomia semakin melebar dalam dekade terakhir. Kelompok kaya semakin kaya, sementara kelompok miskin sulit meningkatkan taraf hidupnya. Beberapa ekonom mengusulkan peranan sistem pajak progresif yang lebih ketat dan peningkatan program kesejahteraan sosial. Namun, ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi. Bagaimana kamu akan merancang kebijakan yang dapat mengurangi kesenjangan tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi? Pertimbangan aspek ekonomi dan politik dalam analisis kamu. Nah, mungkin ada beberapa pendapat saya. Yang pertama yaitu pendidikan berkualitas dan keterampilan kerja. Hal ini dapat memicu untuk lebih produktif. Yang kedua, pengembangan infrastruktur dan akses keuangan. Yang ketiga, inovasi dan teknologi. Yang keempat itu kebijakan pemerintah yang progresif. Yang kelima, menurut saya itu akses terhadap kesempatan ekonomi. Ketimpangan yang tinggi lambat laun akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan suatu negara tidak mampu keluar atau terjebak dalam kelompok pendapatan kelas menengah. Pemberian subsidi yang tepat sasaran bagi masyarakat bisa menjadi solusi bagi masalah kesenjangan ekonomi. Subsidi yang diberikan pemerintah bisa berupa bantuan secara langsung ataupun bantuan dalam bentuk modal alat kepada masyarakat. Hal ini dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di masyarakat. Berikut video saya, demikian tugas kuis yang saya kerjakan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Atas perhatian Ibu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.